kualitas kalau kita melihat memang kalau dari sisi IPO untuk saham teknologi ini memang kalau dari teknologi secara luas, teknologi adalah sesuatu yang memang kalau kita lihat ini nggak bisa dihindari dari kehidupan kita sekarang, di mana teknologi ini juga membantu mempermudah pergerakan ekonomi ya. Tentunya dengan IPO dari sektor teknologi ini juga menambah pilihan dari sektor yang ada di IHSG. Hanya saja dikarenakan sektor ini masih digolongkan adalah sektor baru di mana tentunya masih ada beberapa orang yang masih mungkin belum terlalu memahami nature dari sektor ini yang bisa membuat adanya some kind of misperception. Sebetulnya kalau dari sisi nature dari saham teknologi ini tentunya sedikit berbeda dengan saham konvensional yang biasa ya yang sudah ada di ISG di mana perusahaan membuka positif net profit dan nature dari sisi gearing ratio yang masih terjaga. Kalau dari sisi sektor teknologi, kita melihat memang nature dari sisi utang memang cukup tinggi, di mana ini juga untuk meningkatkan dari sisi tingkat GDP dan juga GFP, di mana kalau kita lihat dalam beberapa tahun GDP dan GFP mereka naik cukup signifikan ya. Kalau dari saham teknologi yang sekarang ada di sini sebetulnya mereka sudah cukup mencakup pasar yang cukup luas, di mana mungkin kalau dulu saham-saham ini bisa mendapatkan positif traction dari investor dikarenakan adanya cheap funding, dikarenakan juga oleh suku bunga yang rendah pada saat itu. Jadi ketika suku bunga itu berada di level rendah, investor lebih bersedia untuk membayar dengan orientasi pertumbuhan dan aset beresiko untuk mendapatkan return yang lebih tinggi. Kalau kita lihat dari setahun terakhir ini, interest rate memang mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari sisi US Fed rate dan juga dari sisi BI rate. Jadi mungkin beberapa investor sudah mulai kembali ke value stocks ya. Kalau kita lihat di 2022 memang sektor-sektor teknologi ini juga yang memberatkan dari segi indeks, di mana sektor teknologi itu turun sebesar 43% dalam setahun. Cuman kalau kita lihat perusahaan-perusahaan teknologi ini yang mempunyai sustainable business ke depannya dan pangsa pasar yang besar ini bisa mempunyai good opportunity ya ke depannya. Dikarenakan kan interest rate juga sudah mulai picking up dan adanya tendensi juga untuk mengalami penurunan dari sisi suku bunga ke depan. Baik, tapi dari kinerja sendiri sebenarnya belum terlalu banyak yang bisa membuktikan adanya profitabilitas untuk di saham-saham teknologi ini begitu. Anda lihat apakah memang dalam waktu dekat juga sektor teknologi ini bisa menjadi penopang dari pergerakan bursa kita? Kalau kita melihat dari sisi profitabilitas, kalau kita lihat beberapa perusahaan besar teknologi yang ada di Indonesia itu sudah melakukan beberapa efisiensi untuk achieve EBITDA ataupun net profit positif baik di akhir tahun ini maupun di tahun depan. Kalau kita lihat mereka sudah melakukan pengurangan dari sisi karyawan dan juga mereka juga sudah menurunkan dari sisi marketing cost-nya. Jadi kalau kita lihat memang mereka juga sudah mencoba untuk melakukan efisiensi dari situ sehingga bisa achieve EBITDA atau net profit positif yang diharapkan itu bisa terjadi di tahun ini atau tahun depan. Kalau dari sisi apakah mereka bisa menopang dari sisi bursa, kalau kita melihat dari saham-saham tech yang ada di US, kalau kita melihat mereka sudah dari sisi saham itu sudah mulai adanya rally karena memang ada potensi dari penurunan suku bunga dari US Fed rate di 2024. Cuman kalau dari sisi potensi untuk saham teknologi itu cukup besar ya di Indonesia untuk saham tech ini bisa menjadi penopang. Karena kalau kita melihat di Amerika sendiri dia punya GDP PGB itu konsumsi masyarakat cukup tinggi di kisaran 68% ini cukup mirip dengan yang ada di Indonesia di level 50-60%. Jadi kita melihat visible untuk kedepannya bagi perusahaan teknologi ini untuk memberikan value pada konsumennya dan hopefully bisa mencetak EBITDA atau laba positif di 2020. Baik, sebesar apa kita harus waspada atas risiko IPO emiten teknologi yang sebenarnya tujuannya hanya untuk exit strategi? Iya, kalau untuk yang exit strategi tentunya setiap investor itu kan mempunyai atau melakukan atau menginginkan adanya positive return dari investasinya ya. Jadi nature dari investor atau fund-fund juga berbeda. Jadi karena tiap fund juga mungkin memiliki investment horizon yang berbeda satu sama lain. Jadi mungkin kalau kita melihatnya ini bisa juga jadi good opportunity ya bagi
bagi investor-investor baru yang berminat di saham-saham teknologi tersebut dari keluarga investor lama. Kita melihat bahwa perusahaan-perusahaan teknologi yang mempunyai pangsa pasar cukup tinggi dan ditopang dengan inovasi bisnis yang baik dan strategi yang matang, ini bisa menjadi peluang investasi bagi investor-investor baru yang berminat untuk mengambil saham-saham ini dari keluarnya investor-investor lama ya. Baik, sejauh ini evaluasi Anda terkait dengan IPO emiten teknologi seperti apa? Kalau dari sisi emiten teknologi kita melihatnya pertama itu mungkin kalau dari sisi interest rate, di mana interest rate ini juga sekarang sudah mulai picking up ya. Jadi yang menjadi kendala di 2022 itu bagi saham-saham teknologi adalah kenaikan suku bunga yang tinggi mengakibatkan saham-saham mereka juga turun, karena boleh dibilang kan sebelumnya itu kenaikan tertinggi mereka itu dikarenakan memang ada hedging funding. Cuman kalau dari sisi kedepannya, kalau kita lihat dengan potensi adanya penurunan suku bunga, kita melihat bahwa saham-saham teknologi ini bisa memiliki sesuatu yang ada menarik, apalagi dengan penurunan yang cukup dalam di 2022 ini. Kita melihat valuasinya juga sekarang juga udah mulai atraktif. Cuman kalau kita melihat ke depannya itu juga investor harus bisa melihat dari perusahaan sendiri, dari sisi bisnisnya, apakah pangsa pasar besar dan perusahaannya itu apakah memiliki sesuatu uniqueness dari sisi bisnisnya itu sendiri. Jadi mungkin kita nggak bisa bilang secara keseluruhan seluruh saham teknologi IPO itu baik, tapi kita juga selain dari sisi itu juga kita mesti melihat dari sisi perusahaannya juga. Si perusahaannya itu kita harus lihat apakah mereka mempunyai pangsa pasar dan juga strategi bisnis yang